Pulau Faroe secara tak terbantahkan adalah salah satu tujuan paling memukau di dunia. Keindahan alamnya yang menakjubkan, lanskap yang berbatu, dan garis pantai yang masih alami menjadikannya lokasi yang wajib dikunjungi bagi setiap wisatawan. Namun, apa yang benar-benar membedakan Pulau Faroe dari tujuan wisata lainnya adalah masakan mereka. Pernahkah Anda mencoba ikan yang difermentasi? Bagaimana dengan hidangan yang terbuat dari kepala domba? Ini hanya beberapa contoh makanan tradisional yang dapat Anda temukan di Pulau Faroe. Namun, mengapa penduduk lokal memakan hidangan yang tidak biasa seperti itu? Dalam video ini, kita akan menjelajahi sejarah Pulau Faroe dan Anda akan mempelajari hal-hal menarik tentang pulau ini, termasuk bahasa, budaya, ekonomi, dan banyak hal lainnya. Dengan demikian, mari kita langsung menuju ke pulau yang menarik ini. 1. Kepulauan Faroe adalah sebuah gugusan pulau kecil di Samudra Atlantik Utara, barat Laut Skotlandia, dan berada di tengah-tengah antara Islandia dan Norwegia. 2. Nama Faroe berasal dari kata Norse kuno Faereyar yang berarti pulau domba. Nama Faroe mencerminkan pentingnya peternakan domba dalam gaya hidup penduduk Kepulauan Faroe. Bahkan, jumlah domba di pulau ini lebih banyak daripada jumlah penduduknya, dengan 70.000 domba dibandingkan dengan 52.000 manusia. 3. Sebagai salah satu pulau terpencil di dunia, Kepulauan Faroe tetap utuh dan tidak banyak berubah oleh waktu dan tidak terpengaruh oleh masyarakat modern. 4. Penduduk Faroe memiliki rumah dengan atap rumput yang mereka potong dengan domba. 5. Masakan Faroe dikenal karena keunikannya. Salah satu hidangan populer adalah skurpiguet yang merupakan jenis daging domba yang telah difermentasi dan digantung serta dikeringkan selama beberapa bulan. Daging ini terkenal dengan rasa yang kuat dan tajam dan mungkin terlihat menjijikkan bagi orang luar. 6. Penduduk Kepulauan Faroe juga menyukai makanan laut, termasuk salmon dan haddock. Mereka juga dikenal mengonsumsi daging lumba-lumba dan ikan paus meskipun mendapat kritik. Hidangan khas lokal meliputi kue ikan yang terbuat dari ikan dan kentang yang dihaluskan, serta sup ikan. 7. Iklim di Kepulauan Faroe ditandai oleh suhu yang lembut, curah hujan yang melimpah, serta kabut dan kabut yang sering muncul. 8. Cahaya utara atau aurora borealis terlihat di Kepulauan Faroe. 9. Pulau-pulau ini ditandai oleh topografi pegunungan yang kasar dengan tebing curam dan fjord yang mendominasi lanskap. 10. Puncak tertinggi di Kepulauan Faroe adalah Sloteren-Tinder yang berdiri pada ketinggian 880 meter di atas permukaan laut. 11. Kepulauan Faroe terdiri dari 18 pulau utama dan banyak pulau kecil serta batu-batu karang dengan total luas daratan sekitar 1.400 km persegi. 12. Pulau terbesar adalah Stromoy yang menjadi rumah bagi ibu kota terkecil di dunia, Tórshavn, yang memiliki jumlah penduduk sedikit lebih dari 13 juta orang, serta beberapa kota dan desa besar lainnya. 13. Denmark mempertahankan kendali atas pulau-pulau tersebut selama beberapa abad meskipun mereka dijajah oleh Inggris. Selama Perang Dunia Kedua, pada tahun 1848, Kepulauan Faroe menjadi wilayah dengan pemerintahan sendiri di dalam kerajaan Denmark dengan parlemen dan pemerintahan mereka sendiri. 14. Tidak ada penjara di Pulau Faroe dan tempat ini merupakan salah satu tempat paling aman di bumi. 15. Anda hanya akan menemukan 9 set lampu lalu lintas secara keseluruhan di mana 8 di antaranya berada di ibu kota, Tórshavn. Lokasi yang sempurna bagi Anda jika Anda tidak tahan dengan lampu lalu lintas. 16. Bulan-bulan musim panas dari Juni hingga Agustus adalah yang terhangat dan paling bersinar matahari dengan suhu biasanya berkisar antara 10 hingga 15 derajat Celcius.
Bulan-bulan musim dingin dari Desember hingga Februari adalah yang paling dingin dan paling gelap dengan suhu biasanya berkisar antara 3 hingga 7 derajat Celcius. 17. Menurut legenda, Kepulauan Faroe ditemukan oleh seorang biarawan Irlandia bernama Santo Brendan pada abad ke-6, meskipun tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim ini. 18. Pulau-pulau tersebut dijajah oleh bangsa Viking dari Norwegia pada abad ke-9 yang mendirikan pemukiman permanen pertama di pulau-pulau tersebut. 19. Bahasa Faroe adalah bahasa tonal yang berarti bahwa nada suara sebuah kata dapat mengubah maknanya. Bahasa ini juga memiliki beberapa bunyi konsonan dan vokal unik yang bisa sulit untuk dikuasai oleh penutur asing. 20. Kata-kata khas Faroe yang mungkin terdengar lucu atau menarik bagi penutur bahasa Inggris, Shenfarp yang berarti televisi, Sturpished yang berarti daging domba yang difermentasi, Grindrop yang berarti perburuan lumba-lumba pilot, Fiskimoria yang berarti isi perut ikan, dan Trambu yang berarti toko kelontong. 21. Air terjun di Pulau Stromøy, seperti air terjun Bodalavasaur di Pulau Siroi, adalah tempat wisata alam yang indah yang bisa Anda kunjungi. 22. Pulau-pulau ini memiliki sejumlah besar terowongan dengan panjang sekitar 11 km dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau berbeda, beberapa di antaranya termasuk yang terpanjang di dunia. 23. Ekonomi Kepulauan Faroe sebagian besar didasarkan pada industri perikanan dengan lingkungan laut yang kaya memberikan banyak peluang bagi industri perikanan. Penduduk Kepulauan Faroe memiliki gaji yang tinggi dengan rata-rata gaji bulanan sebesar 30.000 DKK sebelum pajak. 24. Kepulauan Faroe memiliki industri pariwisata yang berkembang berkat pemandangan alam yang memukau dan daya tarik budaya yang unik. Puffin Safari adalah salah satu atraksi wisata di mana Anda dapat melihat burung-burung puffin dari dekat. 25. Bahasa Faroe adalah bahasa Jermanik yang erat hubungannya dengan bahasa Islandia dan Norwegia. Bahasa ini memiliki suara unik yang membedakannya dari bahasa-bahasa Skandinavia lainnya dengan melodi dan ritme yang khas. 26. Nama-nama di Kepulauan Faroe umumnya berasal dari Skandinavia dengan nama keluarga umum seperti Hansen, Joensen, dan Peterson. 27. Kepulauan Faroe berada di bawah kendali mahkota Norwegia selama beberapa abad, tetapi pada abad ke-14 mereka diserahkan kepada mahkota Denmark. 28. Salah satu spesies hewan paling ikonik yang dapat Anda lihat di Kepulauan Faroe adalah puffin Atlantik yang dapat ditemukan bersarang di tebing laut pulau dari bulan April hingga Agustus. Pulau-pulau ini juga menjadi rumah bagi beberapa spesies ikan paus dan lumba-lumba, termasuk paus pilot bersirip panjang yang merupakan sumber makanan tradisional bagi penduduk Kepulauan Faroe. 29. Lingkungan laut yang kaya di pulau ini juga mendukung berbagai jenis ikan dan kerang, termasuk lobster Kepulauan Faroe. 30. Beberapa atraksi alam terbaik di Kepulauan Faroe termasuk tebing laut indah Vestmanna, desa cantik Gasadalur, dan jalur pendakian yang menantang di Makinis. 31. Budaya Faroe sangat mengakar pada warisan Viking mereka dan lingkungan alam yang unik. 32. Pulau-pulau ini memiliki sejarah cerita rakyat dan kepercayaan takayul dengan kisah tentang peri, troll, dan makhluk mitos lainnya menjadi bagian dari budaya mereka. 33. Di Pulau Faroe tidak memiliki pohon-pohon sendiri melainkan yang Anda lihat adalah hasil impor. 34. Kepulauan Faroe terletak di jalur arus Atlantik Utara yang memoderasi suhu dan menjaga iklim relatif sejuk sepanjang tahun. 35. Kepulauan Faroe juga sering mengalami badai dan angin kencang bisa menjadi ciri umum dari cuaca lokal. 36.
biaya hidup di Kepulauan Faroe dapat cukup tinggi terutama untuk barang impor. 37. Skirre adalah jenis yogurt parohis yang dibuat dari susu yang disaring mirip dengan yogurt Yunani tetapi memiliki rasa yang lebih ringan dan tekstur yang lebih tebal. Keistimewaan yogurt ini telah menjadi sangat populer sehingga Anda mungkin pernah melihatnya di suatu tempat, bahkan bisa Anda beli di daerah lain di Eropa. 38. Musik, tarian, dan kerajinan tangan tradisional seperti sweater, parohi, dan pakaian lain dari wol merupakan bagian penting dari budaya Kepulauan Faroe. 39. Penduduk pulau ini merayakan berbagai perayaan unik sepanjang tahun, banyak di antaranya terkait dengan warisan budaya dan sejarah kaya pulau ini. Salah satu festival paling penting di Kepulauan Faroe adalah Olafsøkker yang berlangsung pada bulan Juli dan merayakan Hari Nasional Pulau ini. 40. Orang-orang Faroe juga memiliki beberapa festival musik dan tari tradisional sepanjang tahun, termasuk festival musik Summer Tonar dan festival rakyat di Kepulauan Faroe. 41. Kepulauan Faroe mudah diakses melalui udara dan laut. Pulau-pulau ini dilayani oleh Bandara Fagar yang menawarkan penerbangan langsung ke beberapa kota besar di Eropa. 42. Kapal feri juga menghubungkan pulau-pulau ini dengan Denmark, Islandia, dan Kerajaan Inggris, memberikan tautan penting ke dunia luar. 43. Kepulauan Faroe dikenal dengan penggunaan bebas bus di ibu kotanya. 44. Nama-nama perempuan umum di Kepulauan Faroe termasuk Susanna, Katrina, dan Maria, sementara nama-nama laki-laki umum termasuk Johan, Oliver, dan Paul. 45. Perahu parohis adalah gaya dayung yang unik yang melibatkan baris dalam tim beranggotakan 6 atau 8 orang. 46. Mayoritas penduduk Kepulauan Faroe adalah pribumi pulau tersebut, meskipun ada beberapa imigran dari negara lain. 47. Tindhólmer adalah pulau batu yang terletak di lepas pantai Fagar dan merupakan tempat populer untuk mendaki dan berfotografi di Kepulauan Faroe. Terima kasih telah menonton video ini tentang Kepulauan Faroe. Apakah Anda belajar sesuatu yang baru dan menarik tentang negara otonom ini dalam kerajaan Denmark di Eropa? Apa fakta menarik favorit Anda? Apakah Anda sekarang ingin mengunjungi dan mengalami lingkungan alam dan warisan budaya unik Kepulauan Faroe sendiri? Kami harap video ini telah menginspirasi Anda untuk terus belajar dan menjelajahi dunia di sekitar kita.